Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bersama-sama berangkat menuju tempat yang terbaik insyaallah, yaitu masjid, dengan niat yang baik insyaallah dalam rangka kita untuk mendapatkan atau mempelajari sebagian ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita berilmu. Dan kita berharap Bapak sekalian datang dalam keadaan dengan hati yang lapang dan merasakan kesenangan, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man sarathu hasanatuh wa asa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Barang siapa yang perbuatan baiknya membuat dia gembira, dan barang siapa yang perbuatan buruknya membuat dia sedih, berarti dia adalah seorang mukmin. Demikianlah Bapak sekalian yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu insyaallah kita semuanya sepakat bahwa apa yang sedang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang hasanah, karena kita sedang berusaha untuk memenuhi atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, berilmulah Anda. Dan kita sedang juga menjalankan apa yang Rasulullah SAW katakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka tentu ini adalah merupakan kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita benar-benar bisa merasakan kebahagiaan dengan kebaikan yang sedang kita lakukan sekarang ini, dan tidak merasa kesusahan karena ini bukan keburukan, sebagaimana yang tadi disampaikan Nabi SAW, man sarrathu hasanatuh wa man asa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Ada yang hafal enggak, Pak? Coba diulangi, Pak.
Ini perlu untuk menyemangati diri kita. Coba Pak ulangi Pak. Man sarrathu hasanatuh wa man asa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Man sarrathu hasanatu wa asa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Sekali lagi Pak, jatahnya 3. Jatahnya 3 kali. Man sarrathu hasanatu wa asa'athu sayyi'atu wa asa'athu sayyi'atu fahuwa mu'min. Artinya pripun wau? Iya. Barang siapa yang dia berbuat baik menjadi gembira, dan barang siapa yang keburukannya itu menjadikan dia sedih, maka dia mukmin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian datang ke sini dalam keadaan bergembira karena ini merupakan bagian daripada kebaikan yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan seluruh yang Rasulullah SAW sebutkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan majelis ilmu. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang Nabi ingatkan pula kepada kita majelis yang seperti sedang kita lakukan. Nabi katakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa haffazhumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fima indah. Barang siapa tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di suatu majelis, di masjid, di antara masjid-masjid Allah. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di antara masjid, di antara masjid-masjid yang ada, yang berkumpulnya, kedatangannya dalam rangka untuk mempelajari kitabullah, membahas agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan hadiah-hadiah yang besar yang Nabi sebutkan. Yang pertama di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para malaikat ikut bergabung, dan bergabungnya malaikat adalah tanda banyaknya rahmah di tempat tersebut dan harapan kebaikan di tempat tersebut dan harapan banyaknya barokah yang kita dapatkan karena malaikat tidaklah berada di satu tempat kecuali tempat-tempat tersebut adalah tempat yang barokah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita di sini adalah satu di antara sumber yang akan menjadikan kita hidup dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala hal-hal yang merupakan kehidupan yang mal'un, yang mal'unah, yang terlaknat. Dan Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan batin, ketenangan jiwa yang sangat kita cari dalam kehidupan. Belum tentu Pak kita di pasar tenang walaupun untungnya banyak. Belum tentu kita di tempat-tempat yang kita anggap hiburan kita senang, hati kita tenang. Akan tapi insyaallah orang-orang yang mereka berada di majelis yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan karena hati dia akan diajak untuk banyak-banyak mengingat Allah, dan mengingat Allah adalah sumber ketenangan. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman
dan hati mereka tenang. Seorang mukmin bawaannya dengan imannya dan hati mereka tenang. Bagaimana tidak tenang? Sedangkan sesembahan dia adalah Allah yang mencukupi segala kebutuhannya, yang tidak ada kekurangan dan tidak ada kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi para hamba yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setenang-tenang hamba adalah hamba mukmin yang mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan jadi tenang. Dan Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan majelis malaikat. Orang yang sengsara, para bapak dan para ibu yang rahmati Allah, bukan orang yang tidak terkenal di kalangan manusia. Tidak ada pedulinya kita tidak terkenal di kalangan manusia. Dan tidak ada aibnya kita tidak terkenal di kalangan manusia. Bahkan para salaf kita, para pendahulu kita yang saleh, mereka justru sering sekali menghindari menjadi orang yang terkenal. Karena menjadi orang yang terkenal bisa menjadi pintu fitnah yang akan bisa merusak agama seseorang. Akan tapi Pak dan Ibu sekalian, apabila kita tidak terkenal di kalangan malaikat, ini tanda alamat buruknya kita. Berarti kita tidak pernah berada di majelis-majelis kebaikan yang nama kita dikenalkan oleh Allah kepada para malaikat. Maka jangan sampai nama kita tidak dikenal malaikat. Kemudian kita nanti akan sengsara ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah seandainya kita dikenal para malaikat, kita akan disambut malaikat dengan kebaikan, salamun alaik, selamat bagi Anda. Maka alangkah bahagianya jiwa yang demikian yang kembali kepada Allah dalam keadaan disambut para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis seperti kita Pak dan Ibu sekalian adalah majelis yang mengantarkan kita untuk banyak dikenal para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian rahmati Allah, kita harus faham pula kenapa kita mesti belajar, dan khususnya berkaitan belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dikatakan lam yulad aliman. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan sebagai seorang yang alim. Kita adalah orang yang bodoh, orang-orang yang bodoh lahir ke dunia sebagai orang-orang yang bodoh. Sebagaimana pula Allah katakan, wallahu akhrajakum min butunikum, Allah akhrajakum min butunikum, Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita, yang melahirkan kita dari rahim-rahim ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah berikan kepada kita perangkat-perangkat untuk kita mendapatkan ilmu. Pendengaran kita, kemudian penglihatan kita, hati kita, ini semuanya adalah peralatan untuk kita untuk menangkap, mendapatkan ilmu. Mata kita untuk melihat, memperhatikan, kemudian kita membuat kesimpulan, memberikan data kepada hati, kepada otak dan hati kita. Telinga kita mendengar apa yang diucapkan dan disampaikan, lalu masuk dan diolah ke otak dan hati kita. Hati kita memahami dengan akal-akal kita, jadilah kemudian ilmu yang kita dapatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengajarkan cara kita mendapatkan ilmu kecuali dengan cara kita taklim, bita'allum, dengan cara kita mengadakan pembelajaran, dengan kita belajar. Innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu didapatkan dengan cara belajar. Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia.
Dan sungguh kebodohan sesuatu yang sangat bahaya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, beliau mengingatkan kepada kita, seandainya kita terlahir dalam keadaan bodoh, dan lalu kita tidak pernah ada usaha untuk mengumpulkan ilmu sehingga kita berilmu, kita tidak ada upaya untuk kita belajar sehingga kita tahu, maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim, fala raiba annal jahla aslu kulli syarrin, aslu kulli fasadin. Ketahuilah, sesungguhnya kebodohan adalah akarnya segala keburukan. Ketahuilah, sesungguhnya kebodohan akarnya segala keburukan. Dan beliau katakan, wa kullu dhararin yalhaqul abdu fid dunyahu wa ukhrahu fahuwa natijah. Dan tidak ada bahaya yang menimpa dia, tidak ada kerusakan yang menimpa seseorang, baik di dunianya maupun di akhiratnya, kecuali disebabkan karena kebodohan yang dia miliki, karena hasil kebodohan yang dia miliki. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kesyirikan terjadi kecuali karena kebodohan orang. Tidaklah kekafiran terjadi kecuali karena kebodohan seseorang. Tidaklah seorang tenggelam dalam maksiat kecuali karena kebodohan seseorang. Oleh karena itulah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita, satu di antara yang sangat diharamkan Allah bagi kita adalah memelihara kebodohan dalam diri kita. Satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala sangat haramkan pada diri kita adalah memelihara kebodohan dalam diri kita. Sejelek-jelek piaraan yang kita piara, yang kita pelihara adalah kebodohan. Karena dengan itu berarti kita akan memelihara berlangsungnya keburukan yang tidak pernah ada ujungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak yang rahmati Allah, qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal baghy wal isma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala katakan, sampaikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rabbku mengharamkan. Yang pertama, al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Segala bentuk kekejian, baik yang dilakukan dengan terang-terangan maupun yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kedua, wal isma wal baghya bighairil haqq. Segala bentuk dosa dan curang zalim, yang ini merupakan perbuatan kebatilan. Yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan. Anda menyekutukan Allah tanpa ada pembenaran hujah, tanpa ada pembenaran tentang syirik yang Anda lakukan, yang tidak ada hujahnya tentang segala bentuk syirik. Yang keempat, Anda berbicara tentang Allah, tentang syariat Allah, tentang agama Allah tanpa ilmu, alias dengan kebodohan. Yang pertama apa Pak tadi? Al-fawahish. Yang kedua, wal isma wal baghya bighairil haqq. Yang ketiga, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan. Yang keempat, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamu. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sekalian yang dirahmati Allah, semakin ke nomor 4 ini semakin parah dan semakin besar.
Sehingga dosanya yang paling besar yang keempat. Padahal yang ketiga apa tadi, Pak? Syirik. Kok ada dosa yang lebih besar daripada syirik? Dijelaskan para ulama kita. Seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, fala raiba annal jahla aslu kulli fasadin. Ketahuilah sesungguhnya tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu sumber dari segala kerusakan. Sumber dari segala kerusakan. Tidak ada kerusakan yang didapatkan di dunia maupun di akhirat. Tidak ada bahaya yang didapatkan di dunia maupun di akhirat. Kecuali sumbernya adalah karena kebodohan. Adalah hasil kebodohan seseorang. Kenapa Al-Imam Ibnul Qayyim katakan yang keempat ini adalah dosanya yang lebih besar atau paling besar? Karena sebagaimana tadi, bahwa berbicara tentang Allah dan berbicara tentang syariat agama Allah tanpa ilmu, inilah sumber segala kerusakan yang terjadi dalam kehidupan. Maaf Pak, berbicara tentang umpamanya manunggaling Allah Gusti. Allah menyatu dengan makhluk. Sehingga ada perkataan tidaklah anjing-anjing itu kecuali Allah. Dan tidaklah pendeta yang di gereja kecuali Allah. Ini perkataan yang mungkar atau bukan, Pak? Syirik atau bukan? Sangat syirik. Sangat kafir, sangat syirik. Dan ini sumbernya adalah dia berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini sumbernya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sebagaimana orang mereka mengeluarkan berbagai macam teori dan pendapat-pendapat yang sangat parah, yang sangat rusak. Itu disebabkan bicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan bicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Sehingga bicaranya ngalor ngidul ke utara selatan tanpa ada juntrungnya. Maka sungguh ini merupakan bahaya yang sangat besar. Kemudian Bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita harus memiliki semangat untuk kita benar-benar mendapatkan yang sangat manfaat ini. Karena ilmu ini merupakan alamat kebaikan seseorang yang tanpa ilmu, maka orang tidak punya kebaikan sama sekali. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering-sering kita ulang, "Mayuritillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, seorang ulama mufti Saudi, beliau mengatakan bahwa tidak ada kebaikan bagi orang yang mereka tidak faham agama Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf Bapak sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita diajarkan kebaikan itu hanya ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kebaikan itu hanya ada pada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Segala kebaikan yang tidak berangkat dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bukan kebaikan yang bermakna di sisi Allah SWT. Sekarang tentu Pak, minta maaf, bisa enggak kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya saatnya kita tidak punya ilmunya sama sekali? Tentu tidak bisa. Tentu tidak bisa. Ketaatan kita hanya akan bisa terwujud kalau kita mengetahui ilmunya. Kalau ditanya kenapa kamu taat, kenapa kamu mengamalkan demikian, yaitu ketaatan. Oh, karena Allah mengatakan demikian. Oh, karena Rasulullah mengajarkan demikian. Sehingga kita pun memiliki dasar untuk mewujudkan amal yang kita lakukan. Oleh karena itulah, Bapak sekalian rahmati Allah, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah memberikan nasihat kepada kawannya, dan ini nasihat untuk kita semuanya. Beliau katakan di antaranya, "Ya Qumil, wahai sahabatku Qumil bin Ziyad, al-qulubu aw'iyatun." Hati manusia itu bagaikan wadah, bagaikan cawan, bagaikan tempat wadah. Wa khairuha aw ahalil ilmi.
Dan sebaik-baik wadah adalah wadah yang dipenuhi dengan ilmu. Sebaik-baik hati adalah hati yang dipenuhi dengan ilmu. Karena apabila hati itu isinya semuanya full ilmu, penuh dengan ilmu, berarti ini hati akan melahirkan kebaikan segala-galanya. Dan karena hati kita adalah pusat pemerintahan, tidaklah mata kita bergerak, tidaklah tangan kita bergerak, tidaklah telinga kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu, tidaklah kaki kita pakai untuk berjalan, tidaklah kita mengambil uang untuk kita keluarkan infak fisabilillah, tidaklah kita bergerak ke masjid, ke Baitullah, kecuali karena semuanya perintah hati kita. Sehingga apabila hatinya dipenuhi dengan ilmu, maka semua perintah-perintahnya adalah berdasarkan dengan ilmu yang telah melekat, yang telah berada di hati seorang. Dan Ali katakan, an-nasu salasah, manusia itu ada 3 macam. An-nasu salasah, manusia ada 3 macam. Maka pilih kita di antara yang mana kita, golongan yang mana kita. Yang pertama Pak dan Ibu sekalian, alim rabbani. Yang kedua, muta'allim ala sabili najah. Yang ketiga, yaitu hamajun ri'aun atba'u kulli na'iq. Yang pertama adalah, kata Ali, manusia ada 3 macam. Yang pertama, apa tadi Pak? Alim Rabbani. Seorang yang alim, yang berilmu, Rabbani, dia beramal, berilmu, beramal, dan membimbing manusia. Rabbani, alladhi yurabbin nas fi sigharil ilmi qabla kabiri. Seorang Rabbani adalah orang yang mereka membimbing manusia dengan ilmu-ilmu yang mudah, ilmu-ilmu yang kecil-kecil, yang mudah-mudah dulu, sebelum ilmu yang berat-berat. Membimbing manusia setahap demi setahap, setangga demi setangga, diantarkan sehingga dia naik ke tangga yang sangat tinggi. Karena sungguhnya hidup kita Bapak sekalian adalah perjalanan menuju Allah, dan kita melalui tangga-tangga untuk menggapai derajat yang sangat tinggi. Dan derajat ini semuanya dengan ilmu. Barang siapa yang ilmunya semakin tinggi dan semakin baik amalnya sebagaimana ilmunya, maka derajat dia sangat tinggi dan semakin tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kaum mukminin, dan Allah akan derajat tinggi lagi orang mereka berilmu dari kalangan kaum mukminin. Sehingga derajat kita adalah dengan ilmu. Dan ulama Rabbani, orang yang mereka membimbing manusia dengan ilmu untuk menuju tangga-tangga, menuju derajat yang tinggi dalam kehidupan. Alim Rabbani. Kita Pak, untuk menuju alim Rabbani, kayaknya ngalu-alu Pak. Susah. Kita sudah kelemeng-kelemeng untuk menjadi alim Rabbani. Untuk menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai bahasa Arab. Kita sudah kayaknya sih, walaupun gak putus asa Pak, susah untuk tingkat pada alim Rabbani. Walaupun kita cita-cita kita tidak boleh mati, tidak boleh kita putus asa. Tapi seandainya kita tidak bisa kelompok yang pertama ini, Bapak sekalian rahmati Allah, kita harus masuk kelompok yang kedua. Siapa itu? Muta'allim ala sabili najah. Ini orang yang mereka selalu menjadi para penuntut ilmu dalam rangka untuk meniti jalan keselamatan. Dia belajar, dia selalu menjadi seorang penuntut ilmu dalam rangka untuk dia selamat. Dan orang tidak akan dikatakan muta'allim ala sabili najah kecuali yang pertama Pak, ilmu yang dia pelajari, ilmu yang sahih, ilmu yang benar. Banyak orang yang belajar. Bapak sekalian yang rahmati Allah, banyak orang yang belajar. Banyak orang yang mereka berguru. Akan tapi hasil mereka dari berguru, maka dia pulang datang-datang mencaci Abu Bakar, mencaci Umar, mencaci Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat kafir, murtad, Al-Quran tidak asri lagi, sehingga semua dasar-dasar agama digugat. Ini hasil juga belajar.
Ini juga hasil juga mereka mencari ilmu. Akan tapi yang mereka dapatkan bukan ilmu yang sahih. Bukan al-ilmu nafi'. Bukan ilmu yang sahih, bukan ilmu yang benar. Yang kedua, niat dia belajar adalah benar. Niatnya sahih. Dia niatnya niat yang sahihah, niat yang benar, yang lurus. Dia belajar bukan untuk terkenal. Dia belajar bukan hanya untuk menjadi ustadz. Dia belajar bukan untuk mendapatkan perkara duniawi. Atau dalam rangka memalingkan wajah manusia kepadanya. Atau mencari masa. Akan tapi dia belajar bagaimana dia bisa mengentaskan dirinya dari kebodohan. Dan bisa kemudian nanti mengajak manusia untuk juga berilmu sebagaimana dirinya. Sehingga untuk meraih keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yaitu dia belajar dalam rangka untuk dia dakwahkan kepada manusia. Yang merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Tidak cukup kita hanya mengentaskan diri kita dari kebodohan, akan tapi Allah wajibkan tawasau bil haqqi, agar kita berdakwah, menyampaikan, mengajar kepada manusia bagaimana mereka pula mengenal tentang agama yang kita telah pelajari. Jangan kita menjadi kelompok yang terakhir, Pak. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, hamajun ri'aun atba'u kulli na'iq. Kelas gembel, golongan gembel, golongan yang ahmak, orang-orang yang mereka pandir, orang-orang yang mereka tidak punya patokan untuk dia ikuti, sehingga hanya mengikuti suara mana yang nyampe kepada dia, tanpa dia memiliki patokan untuk bersikap. Atba'u kulli na'iq yamiluna ma kulli rihin. Dia akan condong kemana arah angin. Dan mereka tidaklah dibimbing dengan cahaya ilmu. Dan mereka tidak bersandar dengan sandaran yang kokoh, karena mereka tidak punya dalil dalam beramal. Bapak sekalian, kita harus menjadi kelompok yang pertama atau kedua. Tidak boleh kita menjadi kelompok yang ketiga. Karena kelompok yang sangat buruk, yang tidak ada kebaikan pada kelompok yang ketiga tersebut. Dan seandainya Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, ilmunya sampai pada puncak ketinggian yang sangat tinggi, maka kita harus tahu bahwa wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang yang mereka bil ilmu, maka ada yang lebih alim lagi. Sampai nanti yang alamul, yakni orang yang alim, zat yang paling alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nabiullah Musa pernah ditanya oleh seorang, "Ya Musa, hal hunaka, ya Musa, apakah ada manusia yang lebih alim dari Anda?" Kata dia, tidak ada. Kata Musa, enggak ada. Lalu Allah katakan, "Ya Musa, ada hamba Allah yang Allah berikan pada dia ilmu yang tidak Allah berikan kepadamu." Sehingga kisah Khidir, antara Musa dan Khidir, adalah kisah antara seorang talibul ilmi, antara orang yang mereka mencari ilmu, dan kisah bagaimana rihlah talabul ilmi, perjalanan untuk mendapatkan ilmu, yang Nabiullah Musa bertekad untuk berjalan walaupun harus ditempuh dengan bertahun-tahun, harus ditempuh bertahun-tahun sampai mendapatkan ketemu dengan guru yang Allah tunjukkan tadi. Maka Musa tidak akan berhenti untuk berjalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Sehingga setinggi apapun ilmu yang telah Bapak sekalian dapatkan dan kita dapatkan, maka sungguh tidak ada habisnya kita belajar. Dan para ulama mengajarkan para kita bagaimana mereka semakin tua, maka mereka semakin semangat di dalam belajar. Kata seorang ulama, umur saya yang 80 tahun ini, saya lebih semangat belajar dibandingkan waktu saya umur 18 tahun. 18 tahun adalah energinya kuat, energi waktunya Masya Allah, segala masih bagus. Tapi semangatnya katanya umur 80 tahun tidak kalah ketika umur 18 tahun. Maka paling tidak sekalian, mari kita menyemangati diri kita
apabila kita telah sampai pada pekerjaan yang kita anggap manfaat, dan insyaallah ini manfaat, kata Nabi kita, ihris. Semangatlah Anda, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah Anda dalam perkara yang Anda pandang itu manfaat. Dan insyaallah pelajaran kita ini para sekalian, kita hari ini insyaallah melakukan pekerjaan yang manfaat, maka kata Nabi kita dan kita terapkan pada diri kita, ihris ala ma yanfa'uk. Tapi jangan lupa Pak, kita lemah, gampang ngantuk. Kadang kita ada keganggu dikit. Jangan lupa kita ini lemah. Wasta'in billah, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita semangat, segar badan kita, perhatikan pelajaran, dijauhkan dari godaan syaitan. Dan yang ketiga kata beliau, wala ta'jas, jangan pernah lemah. Jangan lemah, jangan gampang putus asa, jangan ceklean, ulet. Kita insyaallah mudah-mudahan dengan demikian akan dimudahkan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang manfaat bagi kita sekalian. Dan insyaallah kita akan melalui pelajaran-pelajaran kita yang sangat manfaat, yang akan disampaikan oleh para asatidah kita, Ustaz Zain Susanto, Ustaz Said, kemudian Ustaz Ahmad. Insyaallah kita akan menyimak pelajaran-pelajaran beliau yang sangat bermanfaat. Kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan faedah-faedah yang berharga. Inilah muqaddimah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.